Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Dan terlupa pula salawat serta salam adalah sama-sama dianjurkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabiin, tabiin, dan insya Allah sama beliau akan sampai kepada kita sekarang umat ini konsisten kepada beliau. Oke, baik Bapak dan Ibu, ucapan terima kasih saya kepada Ibu kepala sekolah, teman-teman guru, karena sudah sempat mengambil waktu untuk mengikuti kegiatan penyebaran perubahan paradigma budaya positif. Yang terhormat Ibu kepala sekolah, yang saya hormati teman-teman guru dan guru saya, pada kesempatan kali ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak yang mana nantinya akan dinilai langsung oleh pihak BWP melalui dokumentasi video saya yang akan saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, terlihat di depan layar ini mengenai budaya positif. Saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu, kira-kira ketika melihat budaya positif, apa yang muncul dengan Bapak dan Ibu? Mungkin ada hal-hal yang baik, benar. Kemudian ada juga yang disebut dengan pergaulan, lingkungan, ya. Yang jelas mengenai budaya positif itu adalah menjelaskan tentang bagaimana budaya lingkungan kita dan lingkungan sekolah ini dan dimulai dengan perilaku-perilaku hidup yang positif. Oke, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, inilah materi pembahasan kita hari ini mengenai perubahan paradigma. Kemudian yang kedua adalah makna kata disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, tujuan daripada disiplin positif. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Yang keenam, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang delapan, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah signifikan restitusi. Untuk itu Bapak dan Ibu, materi pertama mengenai perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan meningkatkan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, intinya pada umumnya adalah bahwa disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Bagaimana guru bisa menumbuhkan atau menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang baik untuk anak-anak didik kita. Di sini ada pendapat menurut Glasser, teori kontrol. Menurut Glasser bahwa guru mengontrol siswa itu hanyalah ilusi. Karena di sini dijelaskan bahwa semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya tidak ada paksaan. Kalau memang siswa yang tidak mau berbuat sesuatu, jadi kita juga tidak bisa memaksakan. Walau guru tampaknya sedang mengontrol, jika siswa tersebut memilih
siswa sedang memikirkan dirinya untuk dikontrol. Artinya ada ketika orang punya laku murid itu ketika ada perbuatannya orang itu yang gesturnya mereka itu agar supaya peserta didik pengen ditegur langsung oleh guru. Iya. Minta agar supaya diperhatikan. Sehingga kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang harus dipilih oleh siswa. Kemudian ada juga bahwa semua penguatan positif dan negatif itu empat. Menurut bahasa itu hanya ilusi lagi. Kita ketahui bersama pada Ibu, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa saya bisa mengontrol murid, Bapak dan Ibu, tidak ada yang mampu mengontrol murid. Kata si belajar itu hanya sebuah ilusi. Penguatan positif merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Kemudian ada juga mengenai tentang kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu tidak mungkin. Menurut bahasa itu hanya ilusi lagi. Justru membuat orang merasa bersalah itu dijelaskan oleh bahasa di sini. Justru menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menunjukkan identitas yang gagal. Karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ada juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Justru dari paksaan itu akan menimbulkan suatu permasalahan sehingga akan menjadi permusuhan di internal murid. Ini juga ilusi menurut Glaser. Ada juga pandangan menurut Stephen Covey. Jika ini yang warna kuning ini, ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Di sini Bapak dan Ibu, menurut Stephen bahwa jika kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, maka disuruh ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kemudian jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka tidak perlu mengubah karakter acuan kita. Sehingganya muncul paradigma yang ini. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Sama halnya yang terjadi dalam stimulus respon dengan teori kontrol mengenai pandangan tentang dunia. Saya tertarik dengan orang lain bisa mengontrol saya, tapi dibantah oleh teori kontrol. Itu menurut stimulus respon tadi, orang lain bisa mengontrol saya, terbantahkan oleh teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika kita tarik lagi dalam sistem dalam pembelajaran agama, tidak ada yang dapat mengubah satu hal kecuali kalau sendiri yang mengubah. Jadi itulah yang kita harus buat pada kita. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada yang namanya makna akan disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utama harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal. Artinya kita sebagai guru bisa melihat mana siswa yang memiliki motivasi tersendiri, ya, dan itu yang harus kita dorong terus menerus dari itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya, juga
Tadi malam buat apa? Tidak membuat pengingat waktu, alarm. Rahmat jawab tidak. Lupa. Ketika datang terlambat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi surah Al-Fil, yang mana kemarin kita sudah sampai pada pesan pokok, dan hari ini Pak Guru akan lanjutkan menjelaskan kembali pesan pokok surah Al-Fil. Jadi pesan pokok surah Al-Fil itu bahwa pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Jidan, apa yang terjadi Jidan? Coba jelaskan pesan pokok surah Al-Fil di depan, maju. Ayo Jidan, jelaskan pesan pokok surah Al-Fil di depan teman-temanmu. Tidak tahu kamu. Makanya jangan cuma bermain di saat Pak Guru menjelaskan. Sudah sana, kembali ke tempat dudukmu. Kira-kira ada yang bisa mengulang kembali pesan pokok? Gimana ini Jidan? Kamu nggak kasihan sama Pak Guru? Pak Guru sudah capek-capek menjelaskan kepada kalian, kepada kamu Jidan. Apakah kamu tidak kasihan sama Pak Guru? Selamat pagi Jidan. Baik, Pak. Apa kabar? Baik. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah. Jidan tahu kenapa Pak Guru memanggil Jidan ke sini? Sudah. Jadi tadi dalam proses pembelajaran Pak Guru melihat Jidan hanya asik bermain, sementara Pak Guru sedang menjelaskan pembelajaran tadi di dalam kelas. Jadi menurut Jidan, apa yang Jidan benar tidak yang Pak Guru sampaikan? Benar. Ya, jadi menurut Jidan baik tidak apa yang Jidan perbuat di dalam kelas tadi? Tidak. Tidak. Jadi oke, kalau Jidan bilang tidak, tujuan di sini jujur Pak Guru pertama Pak Guru juga pernah membuat kesalahan sewaktu Pak Guru duduk di masa sekolah, di bangku sekolah. Tujuan Pak Guru mengundang Jidan ke sini, Pak Guru bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, Pak Guru akan membantu Jidan agar supaya Jidan bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Kenapa Jidan bisa melakukan hal itu dalam proses belajar Jidan bermain? Karena suka bermain, Pak. Jadi karena hanya suka bermain. Oke. Jidan sudah tahu kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya? Tahu. Apa saja? Salah satu saja. Belajar dengan sungguh-sungguh, Pak. Belajar dengan sungguh-sungguh. Apa menurut Jidan belajar dengan sungguh-sungguh itu penting buat Jidan? Penting. Penting ya? Oke. Kalau menurut Jidan itu penting, kira-kira apa yang harus Jidan laksanakan atau Jidan lakukan? Belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh di dalam kelas ya, Ya. memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Oke. Kapan Jidan bisa melakukan itu?
sekarang dan seterusnya. Oke, dari sekarang dan seterusnya. Besok, besoknya lagi. Pokoknya setiap pembelajarannya. Ya. Di rumah juga bisa. Jidan bisa mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Jidan bisa? Yakin? Yakin? Yakin. Oke, terima kasih. Terus dulu. Ini tidak bisa mati. Selamat pagi Ainun. Apa kabar? Baik. Ainun sudah sarapan hari ini? Ya Pak Guru. Ainun tahu kenapa Ainun diundang ke sini? Ya tahu Pak Guru. Jadi tadi pagi Pak Guru melihat Ainun datang terlambat, sehingganya Ainun Pak Guru undang di ruangannya Pak Guru. Ainun, Pak Guru juga pernah mengalami kesalahan yang dialami oleh Ainun sewaktu Pak Guru duduk di bangku sekolah. Tapi tujuan Pak Guru di sini adalah Pak Guru bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Pak Guru ingin membantu Ainun agar supaya menjadi siswa yang lebih baik lagi. Paham Ainun ya? Ya. Nah, apa yang membuat Ainun datang terlambat? Selamat bangun Pak Guru. Lambat bangun. Iya. Nah, itu lambat bangun ya. Iya. Kalau datang terlambat itu menurut Ainun baik atau tidak? Tidak Pak Guru. Tidak. Ainun ingat tidak kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya? Ya Pak Guru. Apa kira-kira? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Menurut Ainun datang tepat waktu itu penting atau tidak? Penting Pak Guru. Penting ya? Ya. Ya. Kalau menurut Ainun itu penting, apa yang Ainun harus lakukan? Selamat bangun Pak Guru. Cepat bangun ya. Ya. Bangun tepat waktu. Sebelum tidur malam harus menyetel kembali alarm ya. Alarm atau waktu pengingat agar Ainun bisa bangun dengan tepat waktu di pagi hari dan tidak datang terlambat lagi. Ya. Apakah kapan Ainun melakukan ini? Sekarang dan seterusnya Pak Guru. Sekarang dan seterusnya. Iya. Apakah Ainun bisa? Bisa Pak Guru. Yakin? Yakin. Oke, baik. Tos dulu.